posko saya satu aja. Kalau posko relawan di setiap RT RW ada. Oh, tetap belusuan dong. Tetap belusuan. Poskonya difungsikan sebagai koordinasi aja? Ya, untuk koordinasi. Nanti kalau relawan berkenan untuk rapat atau mengumpulkan simpul-simpul ya bisa di situ. Atau kita juga dorong untuk kegiatan-kegiatan lain seperti ya pengajian, untuk karawitan, untuk. Kalau sekarang beliau kan masih presiden, kemudian terpilih lagi, khusus anaknya mencalonkan. Orang bisa menduga-duga, walaupun itu katanya permintaan rakyat atau hasil riset atau hasil survei. Saya tetap yakin dan optimis. Tadi pagi juga ngobrol-ngobrol briefing dengan Pak Rudi selaku Ketua Partai PDI Perjuangan Kota Surakarta. Kita semuanya tetap optimis katanya Pak Rudi. Pokoknya pasangan Puguh. Saya apresiasi, tetapi saya lebih kalau disuruh boleh milih mereka yang sudah aktif di parpol atau yang sudah sempat menjadi ketua KNPI, kemudian yang sudah beraktif di organisasi karena mereka sudah mulai dari bawah. Ya. Menurut saya Mas Gibran belajar dulu lah. Maksudnya apa nih Pak? Belajar dulu. Jadi Bapak tidak merekomendasikan untuk maju wali kota? Belajar dulu tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ini harus belajar, nggak bisa langsung serta-merta bisa seperti itu. Gibran terancam batal ditetapkan sebagai wali kota Solo hari ini. Ketua KPU Kota Solo Nunung Sutarti mengatakan, penetapan pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo terpilih terancam ditunda. Nunung menyebut penetapannya sebagai kepala daerah Solo berlangsung pada Kamis 21 Januari. Namun karena masalah administratif yang belum rampung di Mahkamah Konstitusi, membuat pelantikan Gibran Teguh ditunda. Sebab hingga kini Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan surat salinan buku register perkara konstitusi atau BRPK. Demikian jelas Nunung. Pertama, penetapan Gibran Teguh tunggu salinan BRPK dari MK. Nuning menjelaskan jika merujuk pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 yang diturunkan menjadi surat keputusan KPU Solo nomor 26 tahun 2020. Penetapan Gibran Teguh sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo bisa dilakukan jika MK telah menerbitkan BRPK atau maksimal 5 hari setelahnya. Kedua, KPUD Solo sudah menyiapkan acara pelantikan Gibran Teguh. KPU Solo sejatinya sudah mempersiapkan agenda pelantikan untuk hari ini. Namun Nuning menyebut pihaknya masih menunggu diterbitkan BRPK MK terlebih dahulu. Intinya tetap masih menunggu, tetapi sebenarnya semua sudah siap. Undangan tinggal didata, tapi kami belum edarkan juga. Namun kami sudah komunikasikan kondisi ini baik kepada paslon, kemudian parpol pengusung. Ketiga, Gibran Teguh menang telak dengan perolehan suara 86,55%. Pasangan Gibran Teguh memenangkan kontestasi Pilkada Solo 2020 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Solo. Keduanya mendapat 225.451 suara atau 86,55% dukungan. Mengungguli rival pasangannya Bagio Wahyono dan FK Suprajo yang hanya meraih 35.054 suara atau 13,45% dukungan. Gibran Teguh mengantongi dukungan mayoritas partai pemilik kursi di DPRD Solo. Adapun parpol pendukung mereka datang dari PDIP, Gerindra, PAN hingga PSI. Sementara pasangan Bajo datang dari jalur perseorangan atau independen. Keduanya diusung relawan Tikus Piti Hanata Baris yang merupakan sebuah ormas besar di Solo. Keterlibatan dua politikus PDIP di dugaan korupsi bansos diselisik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal menyelisik keterlibatan dua politikus PDI Perjuangan, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial. KPK bersiap membuka penyelidikan baru. Masalah ini menjadi concern kami kembali. Kalau ini dalam proses lidik, kami tidak akan cerita banyak. Demikian jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Karyoto masih menutup rapat informasi tentang penyelidikan ini.
Masyarakat juga diminta bersabar dan memberikan KPK waktu untuk menyelisik dugaan keterlibatan Ihsan dan Herman. Kalau penyelidikan itu mohon sifatnya masih rahasia. Kalau memeriksa, jadi orang tahu apa yang mau diperiksa. Dalam kasus ini persiapan untuk menghilangkan jejak. Demikian ujar Karyoto. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Juliari, kasus tersebut menjerat 4 tersangka lain, yakni 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono dan Mateus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Hari Sidabuke. Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jangko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Ardian dan Hari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gibran terperosok ke dalam tas kantong bansos. Berbeda dengan HRS, Gibran tertolong soal pandemi dan kerumunan pasca kemenangan di Solo. Tiba-tiba majalah Tempo mengaitkan Gibran dengan kasus korupsi bansos Pak Mensos. Putra presiden ini terseret opini yang menunggu bukti. Diberitakan, Gibran menolong PT Sirtek untuk mendapatkan proyek pengadaan tas kantong bansos. Anak Pak Lurah, itu sontak menjadi perbincangan hangat di media informasi. Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung korupsi dana bansos sebesar 17M. Wow. Ia menarik potongan hingga Rp100.000 per paket. Tentu banyak pejabat Kemensos yang terlibat. Ketua KPK menyebut bahwa Juliari dapat terancam hukuman mati berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Majalah Tempo edisi terbaru memberi judul cover Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dengan gambar kantong bansos tertuliskan dana bansos yang disunat Menteri Juliari Batubara. Presiden yang menegaskan tidak akan melindungi pelaku korupsi, maka tiba-tiba Gibran, putra presiden ikut disebut-sebut. Konflik Jokowi dengan Mega adalah dua staf Kemensos yang menceritakan bahwa keduanya diperintahkan untuk menghentikan pencarian vendor penyedia tas bansos karena itu bagian dari anak Pak Lurah katanya. Semula pencarian diarahkan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Atas rekomendasi Gibran Raka Buming Raka, maka penyediaan tas bansos yang berjumlah 10 juta itu diberikan kepada PT Sirtek. KPK akan memanggil dan memeriksa Direktur PT Sirtek dan Gibran untuk membuktikan keterlibatan keduanya dalam kasus korupsi yang menimpa Mensos Juliari dan pejabat lainnya. Hal ini menjadi sangat menarik karena dapat menjadi momen pengujian atas ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi. Anak yang disayangi dan awal tidak didorong untuk berkiprah dalam bidang politik kini disebut-sebut terlibat. Selama ini, majunya Gibran ke Pilkada Solo telah disorot habis sebagai bagian dari nepotisme yang dahulu populer dengan sebutan KKN. Kini Gibran terjebak bukan saja dalam pusaran nepotisme, tetapi juga korupsi dan kolusi. Masyarakat menilai Jokowi memaksakan sang putra untuk menempuh karir yang sama, yaitu mulai dari jabatan wali kota Solo. Sang ayah awal sebagai pengusaha mebel, maka sang anak adalah pengusaha martabak. Dua-duanya sebenarnya diragukan kemampuannya di bidang pengelolaan negara. Ada faktor keberuntungan dan kepentingan dukungan. Jokowi dan Gibran seharusnya membaca puisi Khalil Gibran. Bagian puisi Khalil Gibran, sang penyair cerdas asal Libanon yang berjudul Anakmu Bukan Milikmu. Cukup menarik. Anakmu bukan milikmu, tetapi anak kehidupan yang rindu akan dirinya. Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan menuntut agar menjadi sepertimu.
Sebab kehidupan itu bergerak ke depan, bukan tenggelam di masa lampau. Pak Jokowi rupanya tidak membaca puisi Gibran ini, atau mungkin membaca tetapi tak peduli dengan urusan puisi karena tak berhubungan dengan investasi dan hutang luar negeri. Menjadikan Gibran sang putra sebagai kegiatan investasi justru membuat dirinya akan dekat dengan korupsi. Kini Gibran terperosok ke dalam tas kantong bansos tindak pidana korupsi sang menteri. Menterinya Pak Jokowi oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Bandung, 21 Desember 2020.